Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 kita akan lanjutkan pembahasan tentang soal TKA. Di sini kita lanjutkan dari kelas terakhir yaitu nomor 10, berarti kita lanjutkan ke nomor 11. Sebuah mesin Carnot bekerja antara suhu 500K dan 300K. Nah, pada bab ini ada mesin Carnot, berarti yang tinggi ini kita sebut sebagai suhu tinggi, ya, reservoir suhu tinggi atau kita singkat T2. Kemudian yang rendah ini adalah T1. Nah, jika mesin Carnot menyerap 1000 kalor, nah berarti ini adalah nilai Q-nya yang menyerap, berarti Q1, dan dari reservoir panas berarti kita katakan bahwa dia di reservoir dingin. Usaha yang dilakukan adalah usaha yang dilakukan itu adalah W, ya, itu sama dengan koefisien atau 1 dikurangi T 1 per T2 dikalikan Q1. Nah, ini sini angka 1, T1 nya yaitu yang kecil 300 dikurangi T2 nya 500 dikalikan dengan 1000. Nah, di sini kita kurung, kita samakan penyebut yaitu 500 per 500 dikurangi 300 per 500 dikali 1000, didapatkan W sama dengan 200 per 500 kalikan 1000. Bisa coret, dikalikan 2 dikalikan 1, 200 kali 2 yaitu 400 Joule. Maka jawabannya adalah C. Ya, usaha di sini. Kenapa kita menggunakan T suhu? Karena di sini tidak diketahui Q2-nya atau reservoir panasnya kita belum tahu, sehingga kita gunakan atau manfaatkan nilai T-nya atau suhunya. Nomor 12. Dalam suatu dimensi fisika, dua konduktor identik bermuatan digantungkan pada tali ringan yang tidak menghasilkan listrik. Yang kedua belah tersebut telah menolak dengan sudut tertentu. Salah satu bola kemudian disentuhkan ke bola konduktor netral ketiga yang juga identik, lalu dipisahkan. Setelah itu bola ketiga tersebut ditekan kembali ke bola pertama. Jika jarak antara kedua bola awalnya R, nah di sini kata kuncinya yang semula R, ya, yang semula adalah R, dan tolak menolak F. Misalnya gaya yang terjadi jika jarak diubah menjadi 2. Nah, kita kan rumusnya ini F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, yang terjadi ketika R-nya diubah menjadi 2 kalinya, ya, maka Q1 Q2 ini menjadi 2R kuadrat, ya. Artinya menjadi 2R dikuadratkan K Q1 Q2 per 4R kuadrat, sehingga bisa dikatakan gayanya akan menjadi 1/4, ya, 1/4 dari gaya awal. Nah, jadi jawabannya adalah E, karena antara gaya dan jarak itu berbanding terbalik. Kemudian nomor 13, seorang siswa bernama Randy melakukan percobaan untuk mengidentifikasi beberapa jenis logam berdasarkan massa jenisnya. Ia menimbang massa setiap sampel menggunakan neraca Ohms dan mengukur volumenya menggunakan gelas ukur yang diisi oleh air. Metode pencelupan data yang diperoleh dicatat sebagai tabel berikut ini. Nah, berdasarkan pada tabel di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama kita akan nyari apa? Mencari yaitu nilai massa jenisnya, ya, atau rho-nya. Rho rumusnya adalah massa per volume. Berarti volumenya dapat dari mana? Volume diudah dari volume akhir dikurangi D minus volume awal. Jadi di sini volume
volumenya benda A itu adalah 25, volumenya benda B adalah 20, volumenya benda C adalah 15, dan volumenya benda D adalah 35. Maka kita akan nyari tahu berapa massa jenis masing-masing A. Yang A berarti yaitu 267 ya. Ini dibagi dengan 25 yang A ya, yaitu hasilnya adalah ya dibagi 25 yaitu 10,68. Kemudian yang B berarti 156 dibagi dengan 20. Maka massa jenis benda B adalah benda B berarti dibagi 20 yaitu 7,825. Kemudian yang C 189,6 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 12,64. Dan yang D 321,2 dibagi 35. Yang hasilnya adalah 9,177. Oke. Nah, setelah kita tahu ini yang A tadi adalah 10,68. Massa jenis sampel D adalah lebih dari 9, ya karena dia 9,1 berarti benar. Kemudian yang B, yang kedua, sampel dengan massa jenis tertinggi adalah A. Kita lihat apakah yang A maksudnya bukan ya. Data yang kita lihat gambar yang tertinggi adalah yang C, jadi yang A salah. Kemudian yang berikutnya urutan sampel dari yang listrik terburuk ke terbaik. Nah, kita lihat di sini yang terburuk C, padahal di grafik di situ kita lihat terburuknya adalah yang paling rendah yaitu B, D, A, C. Jadi pernyataan yang ketiga karena tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam sampel logam, maka dia pernyataan salah. Nomor 14. Sebuah mobil mainan dikendalikan secara elektronik untuk bergerak sepanjang lintasan lurus. Sebuah sensor gerak merekam data posisi mobil terhadap waktu. Hasil rekaman data tersebut ditampilkan dalam grafik. Nah, kita lihat grafiknya. Berdasarkan grafik kecepatan V di atas, analisislah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, jarak total yang ditempuh. Nah, untuk nyari jarak total kita menggunakan S, itu kalau dari grafik adalah luas dari bangun sebuah grafik tersebut. Nah, di sini kita menggunakan luas bangun trapesium ya. Yang mana rumusnya adalah atas ditambah bawah dibagi 2 dikalikan tinggi. Ini adalah atasnya, kemudian ini adalah bawahnya, dan ini adalah tingginya. Kita masukkan atasnya berarti dari 4 ke 8 yaitu 4, kemudian bawahnya adalah 12 dibagi dikalikan tingginya 10. Itu adalah A, kemudian ini adalah B-nya yang tadi ya, 12 dari mana? Ya, dikalikan 10. Oh, mohon maaf, ini harusnya dibagi 2. Jadi 16 hasilnya. 4 tambah 12 yaitu 16 dikalikan 10 dan 2 disederhanakan jadi dikali 5. Hasilnya adalah 16 kali 5 yaitu 80 meter. Maka pernyataan yang pertama yaitu benar karena 80 meter. Kemudian pada detik ke-10 mobil mainan sedang bergerak lurus berubah beraturan, diperlambat dan percepatannya negatif. Kita lihat grafiknya pada detik ke-10. Nah, ini titiknya. Detik 10 dia mengalami, lihat grafiknya menurun.
ya. Ketika menurun ya, maka bisa dikatakan percepatannya negatif atau diperlambat. Beda kalau grafiknya ke atas itu baru dipercepat. Kalau grafiknya lurus, V-nya itu adalah beraturan kecepatannya atau gerak lurus beraturan. Ya, jadi di sini pernyataan kedua adalah benar. Kemudian kita lihat yang ketiga, perpindahan total mainan dari T0 sampai T12 adalah lebih besar dari jarak total yang ditempuhnya. Apakah benar? Apakah perpindahan itu bisa lebih besar dari jaraknya? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena jarak itu adalah total lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan adalah letak titik awal dan titik akhir. Ya, bisa sama, tapi perpindahan itu tidak mungkin lebih besar dari jarak. Ya, bisa sama, ya, tapi tidak mungkin lebih besar. Oke, itu adalah perpindahan dan jarak. Nomor 15. Dalam sebuah acara eksperimen sains, dua buah mobil mainan A dan B yang masanya berbeda diluncurkan pada buah trek lurus. Mobil A bermassa M dan mobil B bermassa 2M. Sensor gerak mereka mendata kecepatan kedua mobil. Setelah tumbukan, ternyata kedua mobil menyatu. Nah, di sini artinya menyatu itu berarti tumpukannya tidak lenting sama sekali ya, karena dia menyatu. Nah, dalam percobaan pertama, mobil A diluncurkan dengan kecepatan V menuju mobil B yang awalnya diam. Dalam percobaan kedua, sebaliknya mobil B diluncurkan dengan kecepatan V menuju mobil A yang awalnya diam. Nah, berdasarkan dua percobaan di atas, analisislah kebenaran pernyataan berikut ini, benar atau salah. Nah, di sini percobaannya dua kali, hasilnya tapi sama, yaitu setelah tumbukan mereka menempel, baik percobaan pertama maupun percobaan kedua. Nah, kita akan analisis dulu bagaimana pada percobaan pertama kecepatan akhirnya ketika nempel itu kecepatannya berapa. Karena menempel, maka kecepatan akhirnya, kecepatan setelah tumbukan antara mobil A dan mobil B itu sama karena dia nempel. Nah, kita akan cari. Nah, di sini dia memiliki momentum yang sama, ya. Momentum P sama dengan P sebelum dan sesudah tumbukan. Karena P itu adalah massa kali kecepatan dan ini ada dua buah benda, maka ada MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan yaitu MA kali V aksen A, artinya kecepatan setelah tumbukan, dan B MB kali ditambah MB kali VB aksen. Nah, di sini nilai V aksen A dan B itu sama karena mereka tadi nempel, jadi kecepatannya sama, V aksen dan VB aksen. Nah, kita sebut V aksen aja. Nah, kemudian kita kembali yang sebelah kiri. MA-nya tadi adalah M, V-nya VA adalah A, sedangkan untuk MB itu nilainya 0, MB kali VB, karena VB-nya tadi diem, maka dia sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang setelah tumbukan, M kali V tambah 2M kali V, karena B-nya tadi 2M, sehingga didapatkan MV sama dengan M tambah 2M 3M kali V aksen. M-nya kita sederhanakan, maka V aksen sama dengan V dibagi 3, atau ini setara dengan 1/3 dari V awal. Jadi kecepatan setelah tumbukan adalah 1/3-nya dari kecepatan A. Maka di sini pernyataan yang pertama adalah benar, yaitu kecepatannya 1/3 V-nya. Kemudian yang kedua yaitu impuls yang dialami oleh B pada percobaan pertama sama dengan impuls yang dialami oleh mobil A pada percobaan yang kedua. Impuls itu adalah delta P, ya, delta P. Berarti karena P itu M kali V, maka di sini adalah massa dikalikan perubahan kecepatannya. Kita ambil dari sini adalah mobil B. Mobil B dari percobaan pertama ini tadi, yang mana B-nya adalah 2M. Ya, kemudian kecepatannya berapa? Yang semula 0 mobil B
menjadi berapa tadi? Sepertiga. Jadi dia setara sepertiga dikurangi 0, sehingga MB sepertiga kalikan MB. Nah, ini adalah I-nya dari B, ya, I dari benda mobil B pada kecepatan pada kejadian yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan cari, ya, yang mana mobil A yang diam. Kita samakan P sama dengan P, rumusnya sama, yaitu MA kali VA, MB kali VB, ya. Bedanya di sini yang diam adalah A, maka nanti MA kalikan 0. Nah, rumus kanan sama, MA VA aksen, MB VB aksen, ya, karena kecepatan salah tumpukan sama, maka kita lanjutkan. Di sini MA kali 00 kita nggak usah lanjutkan, maka MB yaitu MB-nya tadi 2M kali V sama dengan di sini sama, ya, yaitu 3, karena tadi MA adalah M, MB adalah 2M, maka hasilnya 3M V aksen. Ya, kemudian ya ternyata kita kembali ke I tadi, ya. Ya, kita kembali ke I, bahwa I yang pertama tadi pada kasus B, ya, pada kasus B I-nya adalah sepertiga VMB, ya, sepertiga VMB. Nah, padahal MB itu sendiri tadi adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke bawah, yaitu V aksen adalah 2/3 M. Nah, jadi V aksennya adalah 2/3 V. Nah, sehingga didapatkan I sama dengan I-nya ini, kita lihat, karena pada percobaan yang kedua tadi A yang diam, ya, hanya diam, maka kita selisihkan juga. Maka pada benda ini, pada kasus yang kedua ini, M A kalikan delta V-nya, yaitu delta V-nya dari A. Nah, kita lihat yang pertama tadi, ternyata MB tadi 2M, sehingga dapatkan sepertiga M kalikan 2M, sehingga 2/3 MV. Nah, pada yang A, karena MA-nya itu adalah MA, V min V, M-nya adalah A, V-nya tadi adalah hasil setelah tumpukan adalah 2/3 dikurangi kecepatan awalnya 0, sehingga didapatkan 2/3 MV. Nah, di sini antara IA, I impuls pada A dan impuls pada B, ya, nilainya sama, yaitu 2/3 M kalikan V. Maka pernyataan kedua benar. Nah, kemudian pernyataan ketiga, pada kedua percobaan tumpukan tidak lenting sama sekali. Ya, kita lihat pernyataan karena menyatu, maka dia tidak lenting sama sekali. Jadi pernyataan ketiga adalah benar. Nomor 16. Suatu peluru ditembakkan dari tanah yang mendatar di as dekat dengan tepi suatu jurang yang dalam kecepatan awalnya 100 meter per sekon dan sudut elevasi alfa yang mana nilai cosnya adalah 0,6 dengan G 10 meter per sekon kuadrat setelah melintas 5,5 sekon. Nah, di sini V-nya adalah 100 meter per sekon, ya. Kemudian diketahui cosnya itu 0,8, pada cos itu adalah cah, ya, cos A per H, ya, kita tulis A per H, yang mana disitu ada 0,6, itu kita pecahan, yaitu 6/10. Ketika A-nya 6, H-nya adalah 10, ya, maka O-nya
bisa dipastikan kita gunakan persamaan 10 kuadrat minus 6 kuadrat, yaitu hasilnya 8, sehingga sinnya adalah O per H, O nya 8 per 10 atau sama dengan 0,8. Ini trigonometri sederhana. Kemudian mencapai setelah melintas 5,5 sekon berada di udara di titik C, ya, di titik C itu ada, dan mencapai titik tertinggi di P pada tinggi peserta jatuh di tempat yang sama tinggi dengan titik A di B. Akhirnya mengenai sisi tepi jurang yang lain di D yang letaknya 400 meter lebih rendah dari titik A. Kemudian kita baca pernyataan berdasarkan informasi di atas, analisislah kebenaran pernyataan berikut benar. Nah, itu adalah titik C yang ada di berarti dia mempunyai jauh, kemudian itu adalah titik B, ya, yang dia tadi tingginya sama dengan awalnya yaitu A. Yang di sini ini adalah termasuk gerak parabola. Nah, analisis pertama di sini ternyata titik D itu berjarak 400 meter lebih rendah dari titik A. Kita akan bahas pernyataan yang pertama terkait dengan koordinat titik C. Nah, kita akan cari ketinggiannya, tapi sebelum ke sana kita akan nyari dulu kecepatan awalnya, yaitu kecepatan di sumbu X sama sumbu Y, V0X dan V0Y. Kita lihat V0X itu nilainya adalah Vx atau V0 kalikan kosinus alfa, sehingga nilainya V0 kalikan 900 kalikan 0,6, yaitu 60 meter per sekon. Kemudian kecepatan awal pada sumbu Y yaitu V0 kalikan sin alfa, ya, karena kali cos yang ini sin, sehingga 100 dikalikan 0,8, hasilnya 80 meter per second. Nah, ketika sudah ketemu V-nya, di sini kita akan nyari H-nya. H-nya itu jaraknya yang mendatar, yaitu pada sumbu X, dan yang ke atas dalam sumbu Y. Kita cari Hx-nya dulu yang mendatar. Karena dia kecepatannya selalu sama, maka kita menggunakan SVT. V kali T, V-nya adalah Vx kalikan T, T-nya di tadi 5,5, ya, 60 kali 5,5, hasilnya adalah 330 meter. Nah, di sini pada pernyataan bersama sesuai untuk yang Hx-nya. Bagaimana dengan Hy-nya? Karena Hy itu semakin ke atas dia semakin pelan, kita menggunakan rumus gerak lurus berubah peraturan, yaitu nilainya adalah V0Y kalikan T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Ini terlalu 80 kalikan 5,5, ya, ini karena terlalu mepet, kita geser dulu, ya, kita hapus dulu, ya, kita terus yang lebih kiri lagi, yaitu V0 nya 80 kalikan waktunya 5,5 dikurangi setengah kalikan 10 kalikan T nya 5,5 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 440 dikurangi 5 kalikan 5,55, yaitu 151,25, maka hasilnya adalah 288,75. Maka pada pernyataan yang pertama sesuai, maka dia koordinat C benar. Kemudian kecepatan di titik C 60 meter per sekon. Nah, kita lihat, yaitu kita akan menganalisis kecepatan pada dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nanti akan ada VY dan Vx. Apakah nilainya sama? 60 meter per sekon. Nah, di sini karena Vx yang mendatar itu nilainya selalu sama, ya, Vx itu nilainya selalu sama, maka nilainya Vx, ya, Vx itu akan selalu sama, maka nilainya adalah 60 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan Vy? Vy semakin angka semakin menurun, ya,
semakin menurun, maka VJ itu adalah V0Y dikurangi G kalikan T. Nah, yaitu 80 dikurangi G-nya 10, T-nya tadi di titik C adalah 5,5. Sehingga 80 dikurangi 55, hasilnya adalah 25 meter per sekon. Nah, di sini ada dua buah kecepatan, maka kita akan nyari resultannya. V-nya adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai Vx dan nilai Vy. 60 Vx, keliru, kita isi 25, keliru juga, maaf, bener yang tadi ya, 60 meter per sekon. 60 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Nah, akar. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. 60 25 kita bagi dengan angka 5 ya. Kita bagi angka 5. 60 bagi 5 12, 25 bagi 5 5. Kalau ada Pythagoras 5, 12, maka satunya pasti 13. 13 kali 5, 65. Pasti jawabannya 65. Tapi kita akan hitung apakah benar. Nah, di sini kita hitung 60 kuadrat jadi 3600 ditambah 25 kuadrat 625 ditambahkan menjadi 4225. Sehingga hasilnya adalah 65 meter per sekon. Ini adalah kecepatan di titik C. Berarti pernyataan kedua salah ya, bukan 60 tapi 65. Nah, kemudian koordinat di titik P, di titik puncak, itu ketinggiannya 320, jarak ke mendatarnya 480 meter. Nah, sebelum ke sana kita akan nyari tahu berapakah nilai di titik puncak TP. Dari awal sampai di puncak itu waktunya berapa? Itu menggunakan Vy per G. Nah, dari mana persamaannya ini? Kok bisa dapat persamaan TP sama dengan Vy per G itu bagaimana caranya? Misalkan ulang dari awal. Ya, akan ulang dari awal. Penjelasannya yaitu tadi karena Vy tadi kan adalah V0Y dikurangi GT. Nah, ketika di titik puncak Vy-nya kecepatannya adalah 0. Nah, maka V0Y kurangi GT. Nah, GT-nya minus, kita pindah isi ke kiri jadi GT per V0Y. Ya. Kemudian T-nya adalah V0Y dibagi G. Nah, karena V0Y tadi ini titik puncak ya. Nah, kita lihat TP V0Y tadi, kita lihat di situ ya, nilainya V0Y adalah 80 meter per sekon dibagi G-nya 10, hasilnya adalah 8 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan dari titik A sampai ke puncak adalah 8 sekon. Sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan Hx sama Hy dengan sama seperti pernyataan yang pertama tadi, tapi T-nya kita ganti menjadi 8. Kita masukkan, kita akan nyari Hx-nya dulu ya, pada sumbu X atau pada sumbu mendatar. Di sini Hx-nya rumusnya adalah Hx sama dengan V0x kalikan T ya, karena dia selalu sama. V0x-nya 60 kalikan 8, hasilnya adalah 480 meter. Oke, pernyataan ini betul untuk sisi X-nya. Bagaimana dengan Y-nya? Kita pakai Y-nya adalah V0Y kalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Masukkan V0Y-nya adalah 60 kalikan T-nya adalah 80 V0Y-nya kalikan T-nya 8 dikurangi setengah kalikan 10 kalikan T-nya 8 kuadrat. Hasilnya 80 kali 8 adalah 640 dikurangi, kita sederhanakan jadi 5 kalikan 64, yaitu hasilnya 640 dikurangi 320, hasilnya adalah 320 meter.
Maka pernyataan yang ketiga di sini dua-duanya benar. Maka pernyataan ketiga adalah benar. Nomor 17. Dalam kehidupan sehari, bunyi yang kita dengar memiliki keterkaitan dengan sifat-sifat gelombang mekanik. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan dua buah speaker yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi berbeda. Speaker pertama menghasilkan bunyi dengan frekuensi 500, sedangkan speaker kedua menghasilkan bunyi dengan frekuensi 1000 Hz. Kedua speaker dinyalakan secara bersamaan dengan amplitudo yang sama. Siswa tersebut mengamati perbedaan bunyi yang dihasilkan dan mengukur intensitas bunyi pada berbagai jarak. Berdasarkan percobaan tersebut, manakah pernyataan yang benar mengenai hubungan sifat bunyi dengan parameter gelombangnya? Nah, di sini kita baca yang pertama, tinggi nada yang dihasilkan speaker kedua lebih tinggi daripada speaker pertama karena frekuensi bunyi berbanding lurus dengan tinggi nada. Nah, ini pernyataan yang benar ya. Memang kita lihat dengan frekuensi yang lebih besar, otomatis nadanya juga semakin besar. Jadi tinggi itu selaras dengan frekuensinya. Itu pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan kedua, jika amplitudo gelombang bunyi kedua speaker diperbesar, maka bunyi yang terdengar akan lebih keras karena amplitudo berhubungan dengan keras lemahnya bunyi. Ya, ini juga jawabannya benar ya. Jadi amplitudo itu seperti mengubah volumenya ya. Nadanya sama tapi volumenya itu adalah amplitudo. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian pernyataan ketiga, panjang gelombang bunyi yang dihasilkan speaker pertama adalah setengah dari panjang gelombang speaker kedua. Karena panjang gelombang berbanding lurus dengan frekuensi. Nah, ini kita lihat persamaan V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Karena lambda kali frekuensi dan kecepatan bunyi itu sama, karena dikalikan ini, maka antara frekuensi dan lambda itu berbanding terbalik. Ketika frekuensinya tinggi, lambdanya pasti rendah. Maka di sini panjang gelombang bunyi yang dihasilkan pertama setengah, padahal dia gelombang pertama itu lebih kecil frekuensinya, otomatis harusnya lambdanya semakin besar. Maka pernyataan yang ketiga salah. Kemudian berikutnya, intensitas bunyi yang diukur pada jarak 2 meter dari speaker akan sama untuk kedua speaker karena intensitas hanya bergantung pada jarak dari sumber bunyi. Belum tentu. Ya, memang intensitas itu hanya bergantung pada jarak, tetapi dengan frekuensi yang berbeda ada kemungkinan intensitasnya juga berbeda. Maka pernyataan keempat juga salah. Yang terakhir, bunyi dihasilkan oleh speaker tidak dapat didengar di ruang hampa. Betul, karena bunyi termasuk gelombang mekanik yang perlu media untuk merambat. Nomor 18. Seorang siswa melakukan percobaan untuk memanaskan 200 gram air suhunya 30 hingga 80 Celcius menggunakan pemanas listrik. Dia mencatat bahwa waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu tersebut adalah 5 menit. Kemudian dia mengulangi percobaan dengan menggunakan 400 gram air dari suhu 30 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius dengan pemanas yang sama dan mengamati waktu yang diperlukan. Berdasarkan percobaan tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai konsep kalor yang sesuai? Pernyataan pertama, kalor yang diterima air sebanding lurus dengan kenaikan suhu karena semakin besar kenaikan suhu semakin besar kalor yang diperlukan. Benar. Ya, karena semakin banyak kalor maka suhunya akan semakin tinggi. Kemudian, kalor yang diperlukan sebanding dengan massa air. Sehingga untuk massa air yang lebih besar, kalor yang diperlukan juga lebih besar. Karena Q sama dengan MC delta T, ya, karena ada faktor M-nya semakin tinggi, maka kalor yang diperlukan juga semakin tinggi. Maka pernyataan kedua juga benar. Pernyataan ketiga, kalor yang diperlukan hanya bergantung pada kalor jenis dan tidak dipengaruhi oleh massa. Kurang benar. Padahal tadi di rumus QMC delta T ada massa di sana, ya, jadi dipengaruhi. Pernyataan ketiga salah. Keempat, rumus QMC delta T berlaku pada peristiwa ini karena tidak terjadi perubahan wujud selama pemanasan. Ya.
Betul, karena di sini hanya terjadi perubahan suhu atau delta T. Jadi pernyataan keempat ini MC delta T ya, itu benar. Sedangkan kalau ada perubahan suhu, perubahan wujud, kita gunakan Q sama dengan M kalikan L. Pernyataan keempat benar. Pernyataan terakhir, air akan langsung berubah wujud menjadi uap pada suhu 80 derajat Celcius. Karena titik didih air ada 100 derajat Celcius dan tidak mungkin dipanaskan hingga 80 derajat Celcius tanpa menguap. Ya, karena 80 derajat maka dia belum menguap. Ya, menguapnya pada 100. Jadi pernyataan yang kelima ini adalah salah. Nomor 19. Sebuah tim peneliti sedang menganalisis kontribusi berbagai gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Mereka menggunakan data berbagai sumber, termasuk industri pertanian dan aktivitas manusia. Data menunjukkan bahwa konsentrasi gas-gas tertentu di atmosfer telah meningkat signifikan dalam 100 tahun terakhir. Tim juga mempertimbangkan potensi pemanasan global atau GWP dan lama waktu tinggal lifetime masing-masing gas di atmosfer. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai gas-gas yang berperan besar dalam memperkuat efek rumah kaca? Pernyataan pertama, karbon dioksida atau CO2 merupakan kontributor utama efek rumah kaca karena dihasilkan dalam jumlah besar dari pembakaran bahan bakar fosil dan memiliki waktu tinggal yang panjang di atmosfer. Nah, kita lihat pernyataan ini karena kita lihat karbon dioksida dan CO2 itu hasil pembakaran, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah faktor utamanya. Jadi pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian kita yang kedua, metana atau CH4 memiliki potensi pemanasan global per molekul yang lebih tinggi daripada CO2 dan sumber utamanya termasuk aktivitas pertanian yaitu di sawah serta peternakan atau pencernaan hewan ya. Metana ya, metan dihasilkan oleh kotoran ternak itu mengandung metan. Nah, metan ini ketika di udara dia bisa menghasilkan 20-an kali lipat ya dibandingkan gas CO2. Walaupun dia lebih kecil tapi dia lebih kuat ya. Maka pernyataan yang kedua ini juga karena dia lebih banyak maka dia juga benar. Metana itu kurang lebih 28 kali daripada CO2. Nah, kita lihat pernyataan yang ketiga, oksigen. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat dulu. Nitrogen sudah memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi yaitu 200 kali CO2. Maka pernyataan ini benar. Sedangkan pernyataan ketiga, oksigen merupakan gas rumah kaca penting di produksi pertumbuhan, itu salah. Dan pernyataan terakhir, uap air merupakan gas rumah kaca alami yang paling melimpah di atmosfer dan memberikan kontribusi signifikan. Ya, pernyataan terakhir ini juga meskipun konsentrasinya sangat bervariasi. Jadi kalau uap air ini juga termasuk berkontribusi dalam pembuatan rumah kaca. Nomor 20. Seorang siswa melakukan percobaan menyelidiki fenomena listrik statis. Ia menggosok penggaris plastik dengan kain wol selama 30 detik, kemudian mendekatkannya tanpa menyentuh pada potongan-potongan kertas netral yang sangat ringan di atas meja. Siswa mengamati bahwa kertas-kertas tersebut tertarik dan menempel pada penggaris. Setelah beberapa saat, kertas itu jatuh kembali. Siswa tersebut juga mengukur jarak maksimum di mana efek tarikan masih terjadi. Berdasarkan percobaan tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, pernyataan yang pertama, gesekan antara penggaris plastik dan wol menyebabkan transfer elektron dari wol ke plastik sehingga penggaris bermuatan negatif. Nah, ini karena wol itu negatif, maka loncat elektronnya sehingga penggarisnya bermuatan negatif. Pernyataan pertama benar. Kemudian yang kedua, ketika penggaris bermuatan dekat pada kertas netral, terjadi induksi muatan. Sisi kertas terdekat bermuatan berlawanan atau bermuatan positif, sedangkan sisi yang negatifnya itu sisi negatif dari kertas, muatan negatifnya itu dia ada di sisi terjauh dari dari penggaris. Jadi menjauh, yang mendekat, sisi yang mendekat adalah yang
positif. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Kemudian yang ketiga, gaya tarik menarik antara penggaris bermuatan dan kertas yang terinduksi dapat dihitung menggunakan hukum kolom dengan memperhatikan jarak dan besar muatan efektif. Ya, karena F adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, maka pernyataan ini benar. Kemudian pernyataan keempat, medan listrik yang dihasilkan oleh penggaris bermuatan mengerjakan gaya pada muatan-muatan terinduksi dalam kertas, menyebabkan pergerakan kertas. Ya, tidak, ya, bukan medan, tapi adalah muatannya. Pernyataan keempat berarti salah. Pernyataan kelima, potensial listrik yang tinggi pada penggaris bermuatan adalah penyebab utama kertas tertarik, bukan medan listrik. Salah, ya. Jadi potensi yang menjadi penyebab utamanya adalah medan, ya, medan, bukan potensial listrik. Ya, itu untuk nomor 20. Selamat belajar, semoga sukses besok ujian TKA.